Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, sudilah Engkau memandang hamba-Mu ini yang telah berjanji untuk mencari api-Mu yang setia. Semoga hamba-Mu yang telah Kau panggil mencari pewarta kasih-Mu tidak Kau tinggalkan merana di dalam dunia yang fana ini. Semoga berkat perantaraan Bunda Maria dan para kudus-Mu, hamba-Mu Kau persatukan dalam umat-Mu, dan Kau kuatkan dengan sabda-Mu, sehingga semakin pantas menjalankan tugas sebagai suster, mengabdi gereja dan melayani domba-domba-Mu dalam tugas dan karya dengan cinta kasih sejati. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh dunia. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada hari-hari itu, berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya. Lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah dengar nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami yang mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitan. Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Justus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang tinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuat uji bagi kedua orang itu, dan yang kena uji adalah Matias. Dan dengan demikian, ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Mu itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, sama seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku
dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari, suster, bruder, pater yang saya kasih dalam Tuhan, keluarga besar dari Suster Christina Junita, enak sawe, ya enak kita bersyukur kepada Tuhan, kita boleh berkumpul bersama di sini dalam satu ayat yang berbeda. Hari ini kita bersuci, tadi kita menguasai jalan kehidupan. Nah, ini gara-gara ada suster yang ada masuk. Luruskanlah jalan baginya, ya. Persiapkanlah jalan lebih baginya supaya bisa lewat. Ya. Nah, saya sebenarnya minta dengan suster untuk memberikan renungan kepada bagaimana dia mengatakan mereka adalah dan tidak kata sampai tanpa saya bisa. Ya, kira saya memberikan kepada kita tentang perayaan hari ini yang kita rayakan syukur atas bekal saudari kita, Suster Junita. Nah, tahu Suster Junita ini salah satu putri tercantik dari suku Sale. Kita tahu suster yang keberapa dari suku Sale? Kedua, yang pertama ada kedua. Ya, sudah sama banyak ya. Baik, bacaan-bacaan yang kita dengar tadi berbicara tentang panggilan, salah satu panggilan khusus yang kita rayakan hari ini. Kita mengenal banyak panggilan. Kita semua mendapat panggilan. Pertama kita panggilan kita secara umum menjadi seorang Kristian, menjadi orang pengikut Kristus, Katolik, itu panggilan umum. Menjadi orang Katolik itu bukan semata-mata kemauan kita, tetapi karena Tuhan memanggil kita, Tuhan yang menggerakkan di dalam hati kita melalui Roh Kudus-Nya, sehingga kita memberanikan diri untuk menjawab panggilan Tuhan. Entah panggilan itu karena ketidaksadaran kita, karena ketidakmampuan kita juga, karena iman dari orang tua kita, atau panggilan yang matang dari orang-orang yang sudah dewasa yang bisa menjawab sendiri dan menanggapi panggilan itu. Dan dalam panggilan itu juga ada panggilan untuk keluarga, ada yang untuk meneruskan keturunan karya penciptaan di dunia ini melalui berkeluarga. Dan ada yang orang yang tidak menikah itu bukan karena
kemauannya, tapi karena situasinya memang itulah situasinya seperti itu. Ada banyak yang tidak menikah, yang biasa di kampung itu dipanggil pastor, kuder, karena tidak menikah. Saya agak marah. Marahnya apa? Untuk menjadi guru, menjadi pastor harus sekolah. Dia tidak sekolah dipanggil pastor kuder. Harus sekolah, tapi masih sekolah. Ada panggilan khusus, yaitu yang dinamakan kita baca secara melalui Matius pasal 19 dan seterusnya. Ada panggilan khusus karena mau melayani Tuhan, mau melayani sesama dalam gereja. Tadi dalam Mazmur tanggapan itu tadi bagus sekali kan bunyinya. Ya Tuhan datang untuk melakukan kehendak-Mu. Dari kita ini dipanggil oleh Tuhan. Saya rasa memang bukan karena kemauan dia pribadi, tetapi karena Tuhan yang menyerahkan di dalam hatinya untuk menanggapi panggilan Tuhan. Karena banyak orang yang dipanggil. Saya rasa angkatan Suster Yulita itu dari masih siap sampai kalau kita ini tidak tahu bertahan semua apa enggak kan? 3 yang bertahan, yang 5, 3 yang bertahan masih berapa persen lah itu masih. Kalau kami dulu dari 16 kami 9 yang jadi syukurlah ya. Nah, itu menunjukkan bahwa untuk menjadi imam, menjadi biarawan itu bukanlah hal yang gampang. Ya kita Bapak Ibu mungkin melihat dari segi luarnya, para suster, pastor itu gemuk-gemuk, sehat-sehat nampaknya, tapi ada juga yang berbilang senang-senang saja lihatnya kan, tapi ya perlu perjuangan pasti berulang setiap hari, setiap malam. Jadi tentu kita laksanakan karena mau menanggapi panggilan Tuhan. Nah, saya rasa Suster Yulita ini juga melalui perjuangan Yakub dan bangunnya. Kita melihat sejauh saya kenal dengan Suster ini yang dipanggil Oba ini biasa saja. Soalnya ceria atau bahasa apapun saya melihatnya hanya dia menganggap panggilan Tuhan ini dengan sukacita dan dia menggunakan tugas pelayanan tidak ada tetapi dipanggil untuk melayani. Dan tentu Suster Yulita ini bisa sampai masuk dan berani menyatakan diri untuk setia seumur hidup dalam kongregasi Suster Pastoris, bukan karena kemampuannya sendiri, tetapi karena Tuhan dan kerjasama dengan Tuhan. Seperti tadi dalam bacaan pertama kita mendengar bahwa kekuatan doa itu sangat luar biasa. Dan juga dalam bacaan kedua tugas untuk melanjutkan karya kewartaan itu yang ditinggalkan oleh salah seorang rasul yang mengkhianati Yesus, dipilih salah satu untuk menjadi pengganti. Nah, demikian juga panggilan suster ini menjadi penerus kewarta karya keselamatan itu, baik melalui karya-karya yang dia lakukan maupun dalam hidup komunitas di tempat di mana dia dikaryakan atau berkarya. Dan dalam bacaan Injil kita mendengar dasar dari panggilan itu adalah kasih Allah itu sendiri. Nah, kalau tanpa kasih, hidup dalam komunitas itu seperti neraka. Demikian juga dalam hidup berkeluarga. Katanya memang hidup berkeluarga itu bisa diberkati perkawinan karena saling mencintai, saling mengasihi, setia seumur hidup. Tetapi meskipun dasarnya cinta kasih, dalam perjalanan praktik hidup banyak tantangan, banyak godaan, seringkali juga kurang saling sapa antara suami dan istri. Kalau tidur malam mungkin ada tembok satunya, yang satu ada tembok, bokongnya. Ya, janji setia yang diucapkan
Ya, memang diusahakan dijalankan, tetapi dalam melaksanakan dari setia itu tidaklah gampang. Demikian juga dalam hidup pembiara sebagai imam, suster, pater, hal yang sama juga terjadi. Bagaimana hal itu bisa diwujudkan dan bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita, dan bagaimana sebagai seorang Tuhan yang memanggil kita, Tuhan maka hendaknya kembali kepada Tuhan. Kekuatan Tuhan harus kita kembangkan dalam hidup kita, baik dalam keluarga maupun sebagai saudara-saudara. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini dalam penanggalan liturgi Gereja Katolik merayakan pesta Rasul Santo Bartolomeus yang juga disebut Nathanael. Nathanael asal namanya, lalu disebut Bartolomeus. Nah, dalam pesta ini dan dalam bacaan Injil tadi pagi yang kita dengar, kita memahami bahwa sesudah Nathanael mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus, dan itu bagi Yesus adalah keputusan yang sungguh-sungguh, yang sejati, tanpa kepalsuan. Yesus melihat di dalam diri Nathanael itu sungguh-sungguh orang yang polos, orang-orang yang suci, orang yang tulus, tidak ada kepalsuan padanya. Nah, dan hal yang sama juga mungkin dilihat oleh Yesus dalam diri saudari kita ini. Tidak ada kepalsuan pada dia. Dia sungguh tulus, yakin inilah panggilannya. Dan kita berharap seperti dalam Komang tadi, saudari itu tetap setia dalam panggilannya. Nah, untuk kesetiaan itu bisa dijalankan dan diwujudkan kembali kepada Tuhan dalam doa. Nah, itu ada suatu keputusan dengan satu komitmen untuk mengambil kebahagiaan dalam misi Yesus, yakni memberi hidup kepada orang banyak. Hendaknya kita umat beriman menjalani hidup Kristiani kita tanpa kepalsuan. Demikian juga hidup sebagai seorang biarawan, biarawati tanpa kepalsuan. Nah, kita mohon berdoa dengan perantaraan Santo Bartolomeus ini. Nah, Bapak Ibu, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai utusan atau orang yang dipanggil menjalankan panggilan itu, hendaknya kita laksanakan dengan penuh sukacita. Itu adalah bukti kasih Kristus kepada jemaat. Nah, mengantar banyak orang kepada Kristus untuk hidup dalam kasih persaudaraan, seperti Filipus yang mengantar Nathanael kepada Yesus. Demikian juga kita, dan khususnya saudari kita Kristina Yunita, menjadi perantara untuk membawa kita semua semakin mengenal, mencintai Yesus Kristus sebagai Sang Juru Selamat kita. Dengan mengenal dan mencintai dan mengimani Yesus Kristus, kita semua diselamatkan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita memperbarui dan menyatakan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Bersama-sama kita mengucapkan syarat para rasul. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan Bapa yang dimakamkan, yang turun ke penantian pada hari ketiga bagi yang telah mati, yang naik ke surga duduk bersama dengan Bapa yang Maha Kuasa, yang disediakan datang mengadili orang yang benar dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan darah kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Terlanjutkan dengan doa umat. Yang Maha Baik, sejak awal mula Engkau telah menyatakan cinta-Mu kepada umat manusia. Dalam perayaan syukur ini, kami datang kepadamu untuk memanjatkan doa-doa permohonan kami. Sudilah Engkau mendengarkan doa umat-Mu ini. Bagi Gereja Kudus, ya Bapa, semoga seluruh umat Kristiani sungguh-sungguh menyadari panggilannya sebagai alat yang Engkau pakai untuk membagikan kasih kepada sesama yang menderita dan berani membangun keadilan dan perdamaian dalam kehidupan kami sehari-hari yang penuh dengan badai tantangan.
Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin gereja, semoga Bapa membimbing dan menuntun para pejabat gereja kami dalam menunaikan tugas dan pelayanan mereka di tengah umat-Mu untuk selalu tekun dan setia melayani sesama dengan tetap bijaksana, mengajarkan kebenaran Injil-Mu di tengah arus besar zaman ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi jubilaris, ya Bapa, terima kasih atas rahmat panggilan yang Engkau anugerahkan kepada Suster Christina Yulita CT. Sudilah Engkau memandang hamba-Mu ini dan janganlah meninggalkan dia ketika mengalami kesulitan hidup. Semoga ia boleh menapaki hari-hari hidupnya sebagai pelayan Allah dengan penuh kegembiraan, sebab Engkaulah andalannya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pendidik, penjasa, dan penerima, ya Bapa, anugerahilah para pendidik, penjasa, dan penerima kami rahmat kegembiraan, penghiburan, dan kesehatan dalam hidup dan usaha mereka. Semoga usaha dan karya mereka selalu Dikau lindungi dan berkati. Bagi yang telah meninggal dunia, semoga Engkau ampuni dosa dan salahnya serta dianugerahi tanah air surgawi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa, semoga para pemimpin bangsa di dunia ini selalu terang oleh sabda-Mu, agar setiap kebijaksanaan yang mereka ambil mengalir dari perwartaan Kristus sendiri demi keselamatan seluruh alam semesta. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang tua, kaum keluarga, dan para penjasa, ya Bapa, limpahkanlah berkat rohani dan jasmani kepada orang tua, saudara dan saudari, serta kaum keluarga, para penerima yang dengan caranya masing-masing telah mendidik, membentuk, dan membesarkan Suster Christina Yulita CT dengan penuh cinta kasih. Terimalah jiwa seluruh anggota keluarga yang telah menghadap Engkau ke dalam pangkuan-Mu. Kami yakin dan percaya bahwa mereka semua telah Engkau perkenankan untuk menikmati perjamuan surgawi bersama Engkau karena iman mereka akan Yesus Putra-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk Bapak Muni Yosef dan Ibu Onu Maria, semoga cinta dan doa kedua orang tua dari Suster Yulita yang telah berbahagia di surga selalu menjadi kekuatan. Semoga semangat dan peneguhan dalam panggilan untuk mampu melewati tantangan dan kesulitan sehingga mampu merasakan berkat dan rahmat dari Tuhan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi anggota panitia dan semua pihak yang menyukseskan perayaan syukur ini, ya Bapa, Engkau telah menganugerahkan hati yang penuh cinta dan pikiran yang jernih kepada segenap orang pihak, sahabat, kenalan, dan anggota keluarga yang sangat menaruh perhatian terhadap seluruh persiapan perayaan syukur ini. Berikanlah mereka kekuatan dan rezeki yang melimpah dalam pekerjaan dan usaha mereka, serta di dalam hidup berumah tangga dan bermasyarakat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga besar dan para sahabat jubilaris, ya Bapa, kami bersyukur atas bantuan dan penyertaan kasih-Mu yang Engkau nyatakan lewat keluarga dan para sahabat yang dengan penuh sukarela turut memberikan bantuan dan dukungan kepada hamba sehingga dapat sampai pada janji setia
seumur hidup kau kekal dalam kongregasi Suster Pasionis. Sudilah engkau memberkati dan membalas segala kebaikan yang telah mereka nyatakan sebagai wujud nyata cinta, kesetiaan, dan pengorbanan mereka bagi kehidupan dan perkembangan gerejamu. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi semua orang yang telah meninggal dunia, secara khusus keluarga jubilaris, Allah sumber segala kehidupan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu semua orang yang telah meninggal dunia. Secara khusus bagi anggota keluarga imam baru yang telah Engkau panggil ke hadirat-Mu, terimalah mereka dalam pangkuan kasih-Mu dan satukanlah mereka dalam bilangan para kudus-Mu. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi keluarga Katolik, semoga keluarga Katolik semakin menyadari tugasnya untuk ikut ambil bagian dalam membangun masyarakat seturut kehendak Allah dengan berbagai tantangan zaman saat ini. Semoga melalui hidup hari-hari kami mampu dengan tekun mengembangkan kehidupan menggereja, menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan anggota umat dan lain maupun dengan para gembala umat-Mu dalam mewujudkan iman, harapan dan kasih-Mu di tengah kehidupan kami. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kita yang hadir di sini, bagi kita semua yang hadir di sini, semoga ya Bapa, Engkau melimpahkan berkat-Mu lagi bagi kebutuhan hidup kami masing-masing. Berilah juga kami ketekunan dalam mengabdi Engkau dan setia dalam setiap tugas kami membangun masyarakat yang sejahtera. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa Surgawi, demikianlah doa-doa umat-Mu yang dipanjatkan kepadamu dalam perayaan syukur ini. Sudilah Engkau mengabulkannya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Suci
yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini benar-benar dimuliakan Tuhan dan selamatkan kita, serta firman Allah yang hidup. Allah Bapa kebahagiaan para kudus, Engkau menghendaki imam-imammu mempersembahkan kurban di atas altar suci dan melayani umatmu di tengah dunia. Terimalah roti dan anggur hasil karya kami. Kami mohon semoga Engkau berkenan memberkati persembahan hamba-Mu dan persembahan umat-Mu ini, agar kami mampu melaksanakan segala tugas kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami harapkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Engkau Gembala abadi tidak meninggalkan kawananmu, tetapi menjaganya dengan penuh kasih sayang dan terus-menerus. Melalui para rasul, ia berbahagia agar mereka yang akan tetapkan sebagai gembala bagi putramu terus memimpin kawananmu itu. Sebab itu bersama para malaikat dan para malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan pada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, terberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Terdoakan doa syukur agung yang kedua, anamnesis nomor 3. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku."
mengamalkan Bapa dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan segala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami yang kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Valentinus serta semua rohani. Ingat juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dan harapan akan bangkit, secara khusus Bapak Muhammad Yosef dan Ibu Bongo Maria, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam keimanan, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami yang Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Kawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus, khususnya bersama Santo Bartolomeus yang pada hari ini kami pestakan, yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus yang telah bersabda kepada para rasul, damai ditinggalkan bagimu, damai itu kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersama-Mu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah
sedunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan Anak Domba. Tuhan, saya tidak pantas bersama saya, saja maka saya akan masuk. Aku dengar bisikan suaramu menggema lembut di dalam batinku. Sungguh engkau sahabatku, jikalau engkau menaati perintahku. Pergilah dan sebarkanlah kabar sukacitaku, sampai akhir zaman aku sertamu. Bukanlah engkau yang memilihku, melainkan aku yang memilihmu. Kini aku serahkan tugas supaya engkau menghasilkan buah limpah. Pergilah dan sebarkanlah kabar sukacitaku, sampai akhir zaman aku sertamu. Jangan bimbang dan ragu hatimu, yakinlah aku hadir di sampingmu. Wartakan ke seluruh dunia, aku datang membawa makna kehidupan. Pergilah dan sebarkanlah kabar sukacitaku, sampai akhir zaman aku sertamu. Roh kasih Kristus, tolonglah kami menjadi pewartamu yang sejati, menyatukan umat sucimu masuk dalam himpunan kawanan dombamu. Aku percaya sabdamu yang meyakinkan aku penolongmu, yakinlah teguh. Marilah berdoa. Bapa yang kudus, kami telah Kau perkuatkan dengan roti surgawi, dan Kau gembirakan dengan piala perjanjian baru. Semoga oleh cinta dan kasih-Mu, saudari kami Suster Kristina Yulita Pasionis, hamba-Mu dapat mengabdi-Mu dengan setia, hidup dalam ketabahan, serta penuh pengabdian demi keselamatan domba-domba-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terus mendengarkan firman. Pagi hari sahabat terasih, buat nyompal di Pondok Ladang. Selamat datang buat semua tamu undangan di acara Super Suster Yulita CT kami yang tersayang. Ke kebun pakai sendal, ambil mojok makan dunia. Selamat buat suster, terlaksananya kaul bekal. Semoga tetap setia dalam panggilan. Baik, beri aplaus lagi untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Skadau,
Ibu Susi, yang kami hormati pastor kami yang terkasih, yang tersayang, Pastor Rocky, Santo Petrus dan Paulus Kadau, Pastor Martin TP. Terima kasih Pastor telah mempersembahkan misa syukur buat kita pagi hari ini, siang hari ini. Yang kami hormati Pastor Rocky Nangatambang, Pastor Maksi beserta rombongan krunya dari Nangatambang. Kayaknya banyak di Nangatambang ini, ada beberapa orangnya. Suster, ada berjam juga ya. Yang kami hormati Pastor Paroki Sungaya atau Pastor Kan beserta rombongan, ada suster, ada brother juga ya dari Sungaya, ada Bapak Ibu ya, sponsor utama ada Pak Amin. Terima kasih Pak Amin sudah hadir bersama kami. Silakan Bapak Amin. Yang kami hormati para brother, para suster, dan terkhusus buat suster adik kami yang terkasih, yang tersayang, yaitu Suster Christina Yulia CP yang hari ini sangat berbahagia. Christina Yulia CP, minta maaf nanti boleh segelasnya. Yang kami hormati anggota DPRD Kabupaten Kadau, ada Bang Abdul Tono dan Bang Musa yang di luar sana. Terima kasih sudah hadir bersama kami Bang. Yang kami hormati Ketua BPG Badan Pengurus Gereja Santo Petrus dan Paulus Kadau, yang kami hormati Bapak Ibu, saudara-saudari, tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di rumah Bapak Jejon ini dalam rangka yaitu atas misa syukur atas laksananya Kaul Bekal Suster Christina Yulita CP. Puji dan syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa kita panjatkan atas berkat rahmat-Nya, kasih-Nya yang telah mempertemukan kita di tempat ini, sehingga kegiatan misa syukur kita pada siang hari ini berjalan dengan lancar dan penuh hikmat. Lupa pasal satu lagi, terima kasih kepada anggota Hikor luar biasa, anggota Hikor dari Solidio, terima kasih atas lagu-lagunya yang luar biasa. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita memulai acara yang sesi berikutnya, nanti itu ada makan siang bersama. Setelah santap siang bersama nanti masih acara Bapak Ibu, jangan dulu pulang. Setelah santap siang bersama nanti ada dilanjutkan dengan acara dari keliling Tajau sebanyak 7 kali. Nah itu luar biasa. Setelah itu nanti ada ramah-ramah. Semua kita melepas tempayang di Tajau semua. Tidak boleh ada yang minum. Itu pesan dari ada. Nah namun sebelum itu tidak ada beberapa sambutan. Yang pertama mungkin kami sambutnya dari pihak keluarga yang diwakilkan oleh Bapak Ali Kanisius. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih waktu yang diberikan. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, salam damai dalam Tuhan Yesus Kristus. Ibu Bupati Kabupaten Kadau, Ibu Magdalena Susi Abelia, terima kasih atas kehadirannya. Pastor Rocky Santo Paulus Kadau, Pastor Martin, selamat siang. Kemudian Pastor Ilan, Pastor dari Senaya beserta rombongan yang saya hormati. Pastor, maaf ya Pastor, saya tidak bisa menyebutkan nama dan jabatannya. Dari Minangkabang beserta rombongan. Dari Rawat ada ya? Dari Rawat hanya absen. Kemudian Ketua DPP Santo Petrus dan Paulus Kadau yang saya hormati, Pastor Martin. Kemudian Ketua PG Badan Pengurus Gereja Santo Petrus dan Paulus Kadau, Bapak Aloysius yang saya hormati. Para suster, bruder, Bapak Ibu, saudara sekali yang saya hormati. Kemudian yang tidak kalah penting adalah kelompok KOR Solidio yang mengantar kita sangat meriah pada acara ini. Izinkanlah saya mewakili atas nama keluarga dari Suster Christina Yulita menyampaikan beberapa kata-kata. Yang pertama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pastor Rocky, Pastor Martin yang telah mempersembahkan misa syukur siang hari ini pada kita semua. Kemudian
Terima kasih juga kepada kelompok KOR yang sangat ngerti tadi ya, Bu Wi, Bu Pak Leon, waktu sepuh kita. Kemudian terima kasih kepada kita semua. Oh ya, tadi saya lupa ada Bapak anggota Dewan yang saya hormati. Maaf ya Bapak anggota Dewan, jangan vonis saya salah. Saya keliru lupa mengucapkan yang terhormat. Kesempatan ini terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah memberi dukungan doa pada misa syukur pada siang hari ini. Kemudian berikut kami juga banyak mohon maaf kepada pastor, suster, ibu, bapak sekalian. Kita berada di tempat yang sangat sederhana ini melaksanakan misa ini. Jadi sekali lagi kami atas nama keluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian oh ya, tadi panitia lupa juga mengucapkan yang terhormat. Maaf ya panitia, jangan marah ya. Lupa. Jadi ucapan terima kasih juga kepada panitia yang telah bersusah payah dari beberapa hari bahkan minggu yang lalu menyiapkan segala keperluan untuk keberlangsungan kita melaksanakan misa pada siang hari ini. Jadi Tuhanlah yang bisa membalas lebih baik Bapak Ibu sekalian, khusus untuk panitia KOR. Barangkali hanya ini yang dapat saya sampaikan karena hari sudah siang, sudah terasa panas. Jadi atas segala hal-hal yang tidak dikenal dari keluarga besar kami, baik tingkah laku, kata-kata, perbuatan, pelayanan kami, saya atas nama keluarga dari Suster Kristina Yunita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian yang saya dapat sampaikan atas segala perhatian Bapak Ibu, Pastor, Suster. Terima kasih. Selamat siang. Baik. Baik, terima kasih kepada perwakilan keluarga disampaikan oleh Bapak Alim Kanisius. Beliau adalah Om Paman dari salah satu Kristina Yunita CP. Minta maaf yang saya hormati, saya bagaikan saya kasih cintai Pastor Tilan. Takut kena adat Pastor ya. Udah kena adat. Tidak kena adat aman, hanya 2 jam. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada adik kami, anak kami, Suster Kristina Yunita CP menyampaikan sambutan buat kita semua. Silakan saya. Baik, selamat siang semuanya. Dan disampaikan oleh pembawa acara juga mewakili keluarga kami, yaitu yang terhormat semuanya. Yang pertama, yang terhormat untuk keluarga besar saya, keluarga besar Agregasi Alkosis, para pastor, terima kasih. Para budak, tante, juga para suster yang telah hadir bersama dengan kami pada hari ini. Keluarga besar saya, Ibu Sawe, yang telah hadir juga sebagai panitia utama dalam kegiatan ini. Sungguh saya berterima kasih untuk kehadiran dan juga semua yang telah berikan pada saya pada hari ini. Yang saya hormati dan saya kasih seluruh umat yang hadir pada siang hari ini. Rombongan dari Sungainya, umat undangan, terutama Ibu Bupati dan juga dewan yang lainnya, dan siapa saja yang telah hadir di sini, kami mengucapkan terima kasih untuk kehadirannya. Baik Pastor tadi mengatakan kalau saya ingin sharing atau mengungkapkan pengalaman sehabis-habisnya, nampaknya kita tidak makan siangan. Jadi singkat saja, untuk saya sampai pada tahap ini, terus terang ini bukan saya yang bekerja. Seperti dalam motto saya, bukan kamu memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Makna dari kata-kata ini adalah seluruh perjuangan, seluruh proses hidup saya itu semata-mata karena kerahiman Tuhan. Karena kemurahan hati Tuhanlah saya boleh berdiri di sini sebagai
suster yang boleh menjadi anggota kekal dalam kongregasi Pasionis. Jadi terima kasih pada keluarga besar saya yang sudah menerima saya apa adanya dengan segala ketulusan, dengan segala apa adanya saya. Terus terang mungkin hari ini banyak mengucapkan selamat kepada saya atas kebahagiaan saya, tetapi di sisi lain saya menyadari bahwa ada kesedihan yang mendalam, yaitu ketika saya harus menerima kenyataan saya hadir di sini tanpa orang tua saya, tapi maksudnya secara fisik, tapi mereka hadir secara rohani. Saya percaya akan hal itu. Saya ingat persis kejadian terakhir kali saya menemui ibu saya itu di tanggal 28 Februari tahun 2020. Itu persis sama tanggal dengan kematian dari ayah saya 28 Februari tahun 1992 ketika saya masih dalam kandungan. Nah, jarak antara orang tua saya itu 28 tahun. Dari jarak nggak tahu pun peristiwa dari kedua orang tua saya mengajarkan saya tentang sebuah komitmen dan juga kesetiaan untuk menjalani sebuah komitmen itu dengan hati. Tepat pada tanggal 12 Mei tahun 2020 kemarin, pas waktu Covid, saya juga hadir di sini dengan begitu banyak orang dengan suasana duka yang amat mendalam waktu itu. Tapi saya mengakui bahwa waktu itu Covid dan semua orang tuh, saya kaget banyak sekali yang datang. Saya kalah hebat dari mama saya, sementara saya hari ini pesta sukacita yang saya undang pun ada yang tidak datang. Itu hebatnya orang mama saya karena sudah mengumpulkan banyak orang waktu itu untuk berdoa. Nah, itulah yang saya kagumi dari orang tua saya. Yang saya kagumi juga dari ibu saya ketika saya memutuskan untuk masuk biara. Saya minta sebuah tanda tangan untuk persetujuan masuk biara. Saya ingat betul orang tua saya tidak berbicara apapun kepada saya tentang surat itu. Surat itu diletakkan 1 minggu di atas meja dengan tidak disentuh dan tidak diapa-apakan. Tetapi saya tahu persis mama saya setiap malam itu berdoa. Maka saya percaya juga bahwa perjuangan saya sampai ke tahap ini adalah doa dari orang tua saya atau mama saya waktu itu. Lalu setelah mama saya meninggal, saya ingat bibi saya bercerita bahwa bibi saya, Pak Halidah Bu Siti, adalah titipan dari mama saya bahwa tolong dilihat dan dijaga anak saya yang suster. Nah, itu kata-kata itu menjadi kekuatan saya bahwa orang tua saya meninggalkan saya itu tidak sendirian, tetapi ada doa, ada harapan, ada kepercayaan, dan juga salah satu kepercayaan dari mama saya waktu itu merestui saya masuk biara karena ada Suster Ridana Sasiyah sebagai sahabat kecilnya yang pada hari ini memang saya berusaha untuk undang tetapi tidak bisa hadir. Beliau itulah yang dipercayakan oleh mama saya waktu itu untuk masuk biara. Nah, tapi terlepas dari semua itu, saya juga mempunyai saudara, ada abang saya 2, kakak saya 2. Sejak kecil mereka lah yang berperan dalam hidup saya. Juga orang tua kami, panutan kami Ibu Siti dan Pak Halim adalah orang tua yang sungguh-sungguh mendukung kami. Bukan hanya saya, tetapi keluarga besar kami. Mereka lah yang menjadi pendukung utama juga. Dalam hal apapun kami boleh bersandar kepada orang tua kami ini. Jadi terima kasih untuk semuanya. Keputusan menjadi seorang suster, tentu sekali lagi saya katakan seperti Pastor Martin bilang, bukan karena saya kuat, saya berdiri di sini bukan karena saya, tetapi karena itulah tadi kebaikan yang begitu banyak saya dapatkan. Di sini juga hadir teman angkatan saya, guru saya, Pak Rino, Pastor Dilan, Sudah Marta Ningsih sebagai angkatan saya, sebagai teman perjuangan saya juga. Juga saat ini Pastor Adri, Pastor Martin, komunitas saya Sumi Ayak, dan juga keluarga besar Sumi Ayak yang pada hari ini sungguh luar biasa untuk hadir bersama dengan saya pada hari ini. Awal pagi tadi saya sempat sedih kenapa hujan tak turun-turun. Hujannya tidak jadi saya sangat sedih sekali kenapa hujan ini kok begini. Terus saya berdoa dan minta bantuan dari mama saya, bapak saya untuk berdoa untuk saya pada hari ini supaya lancar, terutama cuaca, supaya saya memohon kepada bapak saya, mama saya tolong berdoa supaya keluarga pada hari ini bisa hadir semua. Memang
kedua orang tua saya tidak hadir secara fisik, tapi saya percaya mereka lah yang menurunkan semua berkat untuk saya. Mereka yang pendoa setia, figur terbaik yang saya kenal dalam hidup saya. Nah, jadi saya lagi berdiri di sini bukan karena kekuatan saya, dan saya dalam perjuangan selanjutnya tetap memohon kepada semuanya untuk mendoakan saya semoga apa yang menjadi harapan kita pada hari ini, syukur kita pada hari ini juga sungguh menopang kelemahan saya supaya saya juga dapat berjuang terutama dengan saudara rekan saya saudara pasionis dan tentu menjadi teman sejati ataupun yang paling mengerti kelemahan saya, tetapi mereka lah yang berjuang bersama saya. Jadi terima kasih para suster sudah menjadikan saya anggota keluarga yang baru. Demikian sambutan saya. Sekali lagi saya berterima kasih untuk seluruhnya saja, untuk semua yang hadir di sini. Mohon maaf jika pelayanan kami, keluarga kami kurang berkenan, tetapi saya sungguh terharu dengan semua yang telah hadir bersama dengan saya pada hari ini. Terima kasih, selamat siang dan Tuhan memberkati. Baik, terima kasih para suster Kristina Yulita atas sambutan pengalaman yang beliau alami. Kita yakin bahwa orang tua suster berbahagia bersama para guru di surga, dan beliau sudah menemui arisan bahwa yakin dan percaya dia sebagai pendoa buat suster, buat anak cucunya yang masih hidup di dunia ini. Terima kasih. Beliau sekali lagi dengan suster dong. Ya, baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sragen kepada Ibu Susi, waktunya kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Baik, yang saya hormati Pastor Paroki Santo Petrus dan Paulus Kadal, Pastor Paroki Nangataman, Pastor Sungai Ayat, Pastor pimpinan seminari, orang tua dari suster, para suster-suster kongregasi pasionis, Bruder MTB, Bruder pasionis, Pater, anggota KOR, Ketua Paguyuban Sawe, para ketua tim, teristimewa Suster Kristina Yulita CP yang kami cintai, baik Bapak Ibu semuanya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Puji dan syukur kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama merayakan misa syukur kaum bekal Suster Kristina Yulita, sebuah peristiwa iman luar biasa yang boleh kita rayakan bersama-sama di tempat ini. Baik, saya mungkin tidak mewakili Bapak Bupati, Pastor, Suster, karena undangan untuk Kabupaten mungkin saya sebagai umat, sebagai anggota kering di sini, saya hadir sebagai anggota kering, tidak ada disposisi dari Pak Bupati. Jadi untuk ketua PKK saya hadir di sini sebagai umat dari kering Gonzaga, Aloysius Gonzaga. Saya secara pribadi mengucapkan selamat atas kaum bekal yang bisa syukur kaum bekal yang melaksanakan hari ini. Selamat suster, terus setia dalam panggilan kami selaku umat akan terus berdoa, memberikan motivasi, menjadi pendoa juga untuk suster ya, karena kita saling berharap agar saling mendoakan antara suster dan kami sebagai umat. Kami sebagai umat tentunya berterima kasih karena suster telah menjalankan seluruh hidupnya menjadi gembala dan umat-umat ini, dan kepada seluruh umat Katolik yang boleh berbahagia hari ini. Jadi secara pribadi sekali lagi saya ucapkan selamat kaum bekal, tetap setia menjadi gembala, tetap setia dalam panggilan hingga akhir hayat suster. Jadi panggilan mungkin saat ini terasa berat ya. Tadi sudah menceritakan bagaimana panggilan hingga hari ini suster berkuat. Mungkin kami juga selaku umat tadi banyak mata susternya dengan panggilan suster saat ini. Jadi doa semoga suster selalu setia. Terima kasih. Selamat siang, Tuhan memberkati.
Baik, terima kasih kepada Ibu Susi untuk memberikan sedikit sambutannya untuk kita semua. Beri aplaus sekali lagi dong buat Ibu Bupati. Oke, baik. Terima kasih. Dan setelah ini kita lanjutkan dengan sambutan sepatah dua patah kata dari Pastor Tobit dan Tim, yaitu Pastor Martinus JP. Setelah itu dilanjutkan dengan berkat penutup. Setelah berkat penutup, dan doa santap siang bersama nanti dibawakan oleh Pastor Ganteng dari anak-anak Pastor Martinus. Kami persilakan Pastor kami yang satu. Baik, terima kasih Pak Yulianus. Sengaja saya dari satu proses sesi pembicaraan untuk panitia. Baik, saya terima kasih waktunya untuk saya sebut Bapak Ibu saudara-saudari suster, Pater, Buter yang saya kasihi dan yang saya banggakan, yang saya hormati. Saya bisa menyebut satu persatu, Suster Teres, pimpinan suster yang belum disebut tadi, satu Suster Pasienis yang ada di komunitas Gadau ini. Ya, berbahagia. Ya, air mata ini air mata bahagia, bukan air mata buaya ya. Dari Suster Kristina. Ya. Baik, saya tidak banyak menyampaikan kata sambutan. Yang saya mau sampaikan adalah pertama-tama saya ucapkan selamat untuk Suster. Seperti tadi harapan Ibu Susi agar Suster tetap setia dan juga ingat Komang tadi, itu saja ya. Ingat Komang tadi itu saya juga selalu ingat itu saya juga untuk kita semua para Suster juga yang hati. Semoga setia sampai akhir hayat dan menjadi pembawa kabar gembira tidak hanya untuk keluarga Sabe, tidak hanya untuk orang Gede, tetapi untuk seluruh anggota gereja, seluruh masyarakat di Kabupaten Skadau ini dan dimanapun suster di atau berkarya. Itu saja, selamat ya. Saya mau menyampaikan pantun, kira-kira saya mau menyarankan apa ya? Yang pertama, membeli senter di kantin Juwita. Cakep. Ini kita merayakan pesta ulang tahun syukur atas kekal Suster Kristina yang kita. Cakep. Ini yang terakhir pantunnya ini. Balas Pak Leon. Nanti bahasa maksi yang teruskan. Burung dara, burung merpati, terbang tinggi pohon jati. Suster meminta masuk biara datang sendiri. Inilah pilihan dia sampai mati. Pantun yang tadi salah satu. Rasa-rasanya sudah benar, tetapi ya itu. Baik, terima kasih. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Berdiri, mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Saudara-saudari sekalian, dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi, syukur atas kekal Suster Kristina Yulita sudah selesai. Marilah kita pergi, kita semua diutus. Amin.
Amin.